Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin, kita sampai pada al-maqalah at-tasiyah an Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma. An Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma qala khamsun man kunna fihi sa'ada fid dunya wal akhirah. Tiada 5 perkara apabila kita ada 5 perkara di dalam diri kita ini, maka kita akan bahagia dunia dan akhirat. Awwaluha ayyadhkura la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah waqtan ba'da waqtin. Jadi yang pertama, kalau kita mau bahagia, banyak menyebut kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, ini makanya kita di lingkungan kita ini banyak waktu-waktu kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Karena ini salah satu di antara kebahagiaan hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Waqtan ba'da waqtin, setiap waktu. Jadi yang namanya nafas kita ini, kita tarik, kita keluar, tarik keluar, itu Imam Ghazali menyebutkan 18.000 kali, 24 jam. Di ulama dulu tuh luar biasa ya, nyebutin atau menghitung. Ya kalau hitungnya mungkin menit aja kali ya. Nah, itu 24 jam. Kalau 4 jam capek juga. Jadi hitung menit dikali jam. Nanti jamaah boleh juga kali-kali ngitung berapa kali nafas selama 1 menit. Nah, itu beliau mengatakan paling tidak sejumlah itulah kita mengucapkan kalimat Allah, 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 atau la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Karena tidak ada perkataan yang paling utama, paling agung, paling baik di dunia ini kecuali kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ulama mengatakan apa yang biasa kita sebutkan, yang terlintas dalam hati kita, itulah nanti yang akan keluar ketika orang sakaratul maut. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wa qala alaihi salatu wassalam aksiru zikrullahi azza wa jalla ala kulli hari. Perbanyaklah mengingat Allah dalam setiap keadaan. Mengingat Allah ini macam-macam. Kalau kita sholat mengingat Allah, baca Al-Quran mengingat Allah, dalam keadaan menyupir kalau bisa kita ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa innahu laisa amalun ahabba ilallahi wa la anjali abdin. Maka tidak ada yang lebih utama dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari seorang hamba min kulli sayyi'atin fid dunya wal akhirah min zikrillah, dari semua hal yang ada di dunia dan di akhirat kecuali ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ingat kepada Allah itu yang pertama melalui lisan kita, lisan dengan sholawat, dengan berzikir, dengan baca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya ada sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abu Darda. Abu Darda ini dulu orang kaya, lalu meninggalkan kekayaannya, memilih hidup sufi atau menjauhkan dirinya dari kehidupan dunia. Lalu mereka atau beliau hanya mengingatkan manusia tentang hadis yang agung ini. Jadi ingetinnya apa? Ingetin hadis ini. Aksiru zikrullah azza wa jalla wa innahu laisa amalun ahabba ilallah wa la anjad li abdin min kulli sayyatin fid dunya wal akhirah min dzikrillah. Lewat sahabatnya Nabi
atau orang yang hidup setelah sahabat Nabi. Mau gak aku kasih tahu amalan yang lebih bagus daripada infak di jalan Allah, daripada jihad fisabilillah, daripada nengokin orang sakit dan lain sebagainya? Ya mau lah. Itu jihad fisabilillah, infak di jalan Allah dan sebagainya, amalan besar pahalanya. Tapi ada yang lebih utama lagi, yang lebih dicintai. Kata Abu Darda, apa itu? Zikrullah, ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, makanya kita acara apapun sebisa mungkin kita ikuti dengan sebaik-baiknya. Baik acara maulid, acara tahlil, acara atau kita duduk setelah sholat itu namanya berzikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita baca astagfirullah, nama Allah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Baca zikir juga, la ilaha illallah. Itu semuanya mencakup di sini. Jadi orang yang duduk setelah sholat atau sebelum sholat dia berzikir, dia telah mendapatkan bagian yang penting di dunia ini, yaitu mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kenapa? Karena dunia ini atau hati kita itu ada 4 macam. Ini saya kombinasikan dengan 2 kitab ya. Yang pertama qalbun rabbani, yang kedua qalbun malaki, kata Imam Al-Habibullah bin Al-Awil Al-Hada. Yang pertama itu hati rabbani, dan juga yang kedua qalbun malaki, hatinya hanya terpaut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah qalbun rabbani. Dan yang kedua qalbun malaki. Apa itu rabbani wa malaki? Ma farqu baina rabbani wal malaki? Yaqumani bi zikrillah. Ini dia, nyambung penjelasannya. Bahwa qalbun rabbani dan malaki itu hatinya selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apapun aktivitasnya, mereka rabbani dan malaki ini tetap ingat kepada Allah, tetap zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita perlu untuk menjadikan wasilah kita ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi wasilahnya, apa wasilahnya? Yang pertama tasbih. Tasbih itu jangan diremehin. Kalau kita pakai tasbih, ingatnya apa? Ingat dangdut atau ingat zikir? Ingatnya zikir berarti, astagfirullah, megang tasbih. Atau di mobil kita ada gantungan kan, macam-macam gantungan. Ada gantungan Spiderman, ada yang di depannya itu anjing begitu-begitu. Apa namanya? Ya kan ada tuh ya, macam-macam. Ada yang Doraemon, ada yang ini. Ada gantungannya tasbih dan kalimat Allah. Berarti kita ingat nih, ada Allah. Paling enggak kita baca. Wa qalbun nafsani wa syaitani, dan hati yang memperturutkan hawa nafsunya dan mengikuti syaitan. Nah, inilah kebalikan dari qalbun rabbani wasyaitani. Ada juga keutamaan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini nggak bisa dibandingkan dengan yang lainnya. Mudah-mudahan kita selalu bisa menjadikan hati kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya salah satu doa yang diwasiatkan Nabi kepada para sahabat dan kita umatnya itu kalimat Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadah. Kalau bisa nggak lepas kita baca ini doa habis selepas sholat. Kenapa Nabi berwasiat kepada sahabatnya Mu'adz bin Jabal demikian? Karena emang zikir kepada Allah ini adalah salah satu amalan paling utama dan paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Rawahu Ibnu Dharuri. Wa idza betulia bi baliyatin. Yang kedua, orang yang bahagia di dunia dan di akhirat, bukan di dunia doang, di akhirat juga dia akan bahagia. Karena banyak orang yang mencari kebahagiaan itu macam-macam. Nah, kita baca hadis Nabi, inilah cara dan sarana kita akan bahagia. Wa idza betuliya bi bariyatin qala, apabila diuji dengan ujian, apa saja ujian dari Allah Subhanahu wa taala, qala inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Apa saja yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ucapkanlah kalimat istinja ini dan hauqala, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rawahu wa wiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala la tuksirul kalam, jangan memperbanyak bicara, bi ghairi zikrillah, selain zikir kepada Allah. Jadi makanya ada orang-orang tuh kalau misalnya diajak bicara, dia agak sungkan, nggak mau. Kalau ditanya tentang ilmu, dia langsung dia semangat. Wa inna kasratul kalam bi ghairi zikrillah qaswatul qalb, karena banyak berbicara tanpa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala itu menyebabkan hati kita menjadi keras. Kalau keras nanti kita zikir, kita ibadah itu enggak nikmat. Makanya setiap majlis itu diawali biasanya dengan sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita baca sholawat kepada Nabi karena kita khawatir perjumpaan kita ini itu nanti banyak melencengnya, banyak bicara bukan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya khutbah Jumat itu yang paling utama itu yang sebentar. Karena kalau udah kelamaan itu ngomongnya ngawur. Apalagi kalau misalnya sampai jam 1 kurang 15 menit, wah udah yang diomongin macam-macam gitu. Makanya kedudukan khutbah itu adalah pengganti daripada 2 rakaat sholat subuh. Makanya yang rukunnya itu hanya alhamdulillah, sholawat kepada Nabi, wasiat takwa, lalu baca Al-Quranul Karim, doa, itu rukun-rukunnya. Sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, selebihnya agar kita ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi jangan banyak berbicara kecuali zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dalam Al-Quran dikatakan la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin. Tidak ada baiknya di dalam pembicaraan kita kecuali man amara bi shadaqatin, orang yang menganjurkan sedekah, au ma'rufin, atau menyuruh pada perbuatan yang ma'ruf, au islah bainan nas, atau mendamaikan antara 2 manusia atau 2 saudara atau 2 kelompok. Jadi nggak ada pembicaraan tuh yang paling utama di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali orang yang menganjurkan untuk banyak bersedekah, untuk mencegah perbuatan yang munkar, menyuruh perbuatan yang ma'ruf, mendamaikan apabila ada orang yang bersengketa. Ini kata Allah Subhanahu wa taala. Juga hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa rawahu Tirmidzi wa idza a'ta ni'matan qala alhamdulillahi rabbil alamin syukran lin ni'mah
Kalau kita diberikan nikmat, maka ucapkanlah alhamdulillahi rabbil alamin. An Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ahabbul kalami ilallahi arba'un. 4 kalimat yang Allah cintai itu ada 4. Subhanallah, yang pertama subhanallah, yang kedua walhamdulillah, yang ketiga wala ilaha illallah, yang keempat wallahu akbar. La yadurruka bi ayyihinna bayata. Enggak apa-apa kita mulai dari yang mana aja. Jadi kan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kita mulai dari Allahu akbar, la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah boleh. Tapi enggak enak juga ya. Kita udah biasanya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Jadi zikir paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tadi udah kalimat-kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kalimat istirja la haula wala quwata, kalimat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Maka orang yang sholat itu pasti dia mengucapkan kalimat-kalimat ini yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lagi rakaat kedua alhamdulillah. Rakaat ketiga alhamdulillah. Rakaat keempat alhamdulillah. Qobliyah ba'diyah alhamdulillah. Makin banyak sholat kita, semakin banyak kita berzikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya jaminan surga orang yang sholat qobliyah dan ba'diyah 12 rakaat. Jadi sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala membangunkan rumah di surga bagi siapa yang menjaga 12 rakaat qobliyah dan ba'diyah. Jadi DP rumah di surga itu apa namanya? 2 rakaat qobliyah dan ba'diyah. Nggak pakai duit. Kalau sekarang DP mahal-mahal, harga rumah juga mahal-mahal. Nah rumah kita kecil di sini, paling nggak kita di sono udah ada rumah kita. Syaratnya qobliyah dan ba'diyah. Ini di sini kecil rumah, ba'diyah, qobliyah enggak juga, ya udah wassalam dah. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala menyiapkan rumah di surga, arduhas samawati wal ardh, seluas langit dan bumi. Untuk siapa? Untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara takwa ini anjurannya adalah menuntut ilmu. Makanya menuntut ilmu ini kata Imam Al-Habib Al-Haddad, Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, itu kita dianjurkan sangat-sangat agar kehidupan kita itu diisi di antaranya dengan thalabul ilmi atau mutolaah. Mutolaah itu apa yang tadi kita baca lagi. Kita baca kemarin hadis, misalnya kita baca lagi, itu namanya mutolaah. Sebab kalau orang nggak mutolaah itu biasanya dia lupa lagi apalagi yang dibahas sekali. Jangankan dia dengar, yang pakai kitab aja kalau nggak dimutolaah itu lupa. Makanya semakin banyak kita duduk mendengarkan nasihat-nasihat dari Allah dan Nabi Muhammad SAW, kita semakin ingat apa yang disampaikan oleh Allah dan Nabi melalui para guru-guru kita. Makanya kalau orang yang benar-benar hatinya itu ada rasa ingin menuntut ilmu, berapapun dia dengar hadis yang dibacakan, maka dia seperti mendengarkan baru-barunya, baru sekali 2 kali aja. Jangan kayak orang sono, ini Ustadz pasti bahasa begini-begini lagi. Ada khotib itu bahasanya dari tahun ke tahun itu aja. Jadi tentang sodako,
Nah, jadi nanti ada tuh jamaah, itu jamaah di kita di Masjid Al-Awamin. Ini Ustaz pasti bahasa tentang birrul walidain. Bener aja. Jadi udah ditandain, itu dari tahun atuk sampai tahun sekarang. Jadi bahasa itu aja. Satu lagi nih, ini namanya gacoannya. Jadi nggak ada bahasa yang lain, itu lagi dia bahas. Tapi kalau orang yang menuntut ilmu, dia mengatakan, nah insya Allah ini termasuk nasihat untuk kita lagi, agar kita semakin paham tentang apa yang dikatakan oleh Allah dan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena emang kayak gitu, Al-Quran kan sering kita baca tuh. Tapi semakin sering kita baca, semakin kita gak bosan. Nah, ini Al-Quranul Karim. Itu juga dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Itu hadis semakin kita banyak baca, semakin kita senang membacanya terus menerus. Mudah-mudahan kita diberikan hati yang lembut, hati yang selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hati yang selalu bersyukur kepada apa yang Allah berikan kepada kita, dan anak turunan kita doakan mudah-mudahan juga dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai hari kiamat dari fitnah dunia dan fitnah kehidupan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Dzikri wa la ilaha